Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Kita masuk ke Al-Qaidatul Ashirah, kaidah yang ke-10. Itu firman Allah SWT, wa la yansurannallahu may yansuruh. Ya, kalau diterjemahkan, dan sungguh Allah pasti akan menolong orang yang menolongnya. Hampir, tapi nggak sama persis ya. Dari sisi syaratnya ya. Nah, makanya di sini dilihat ada asbabun nasrnya. Syarat-syaratnya juga. Karena di lanjutan ayatnya disebutkan. Hadhihi qa'idatun jalilatun minal qawaidil qur'aniyatil 'azimah. Ini adalah salah satu kaidah agung dari kaidah Qur'aniyah yang mulia. Tasyi'u minha al-qudratul ilahiyah, yang dari situ akan terpancar kudrah ilahiyah. Litusanida jundal imani fi kulli zaman wa makan. Untuk menolong tentara-tentara atau pasukan-pasukan yang memiliki keimanan. Dan ini akan berlaku di setiap waktu dan setiap tempat. Innan nasra kalimatun ta'syiquhan nufus. Kemenangan itu adalah kata yang dirindukan oleh jiwa. Wa tas'alaha jami'ul umam. Setiap umat mengupayakannya untuk mewujudkan kemenangan. Wa tattali'ulaha kullud dual. Dan setiap bangsa atau setiap negara berusaha untuk memproyeksikan diri untuk gimana caranya bisa mendapatkannya. Wa hiya ghayatun takhtaliful umamu fil wasa'il lati tatahaqqaqu biha. Dan ini adalah target yang setiap umat berbeda-beda dalam cara mewujudkannya. Artinya semua umat sepakat ingin mendapatkan kemenangan, tapi cara mendapatkannya berbeda-beda. Wa ini tafaqat fi jumlatin minha. Meskipun mungkin dalam beberapa hal sepakat. Lakin sama maknan syarif. Tapi ada satu makna yang mulia, yulfitu ilaihil Qur'anu atba'ahu. Al-Qur'an mengisyaratkannya kepada pengikutnya, maksudnya pengikut Al-Qur'an. Untuk menang itu gimana? Untuk dapatkan kemenangan. Litarsikhi sababin min a'zamil asbabil lati la yajuzu an taghiba an adhanil mu'minin. Untuk menanamkan sebab atau salah satu sebab yang paling agung yang tidak boleh hilang dari benak orang-orang yang beriman. Wahum yuqatiluna a'da'ahum. Ketika mereka memerangi musuh-musuh mereka. Aw rubbama sta'jalu biqatfi thamaratin nasr. Atau, nah ini poin berikutnya, atau bisa jadi mereka tergesa-gesa ingin memetik hasil dari kemenangan tersebut. Wa nisyani asbabi tathbitihi. Dan lupa untuk menanamkan dalam diri sebab-sebab agar dia bisa sabat, bisa tetap teguh, bisa tetap, kalau bahasa yang sering kita gunakan, istiqomah. Nah, ini menunjukkan bahwa kata nasr atau kemenangan itu memang harus dipelajari. Ya, harus dipelajari dan tidak boleh tergesa-gesa. Sekarang kan kita hidup di zaman semuanya ingin tergesa-gesa, termasuk tergesa-gesa menyimpulkan. Ya, belum apa-apa, belum belajar, udah ingin menyimpulkan. Ini bahaya. Apalagi berfatwa. Nah, ista'jalu itu kan begitu. Kalau yang di lapangan, ya ista'jalu sama ratan nasr. Ingin tergesa-gesa mendapatkan buah dari kemenangan, hasilnya. Ta'ti hadil qa'idatu litaqula li ahlil Qur'an. Kaidah ini hadir untuk mengatakan kepada ahlul Qur'an, inna haqiqatan nasri innama hiya
Sesungguhnya hakikat kemenangan itu adalah bimtisali awamirihi. Nah ini poinnya. Hakikat kemenangan itu adalah dengan menjalankan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya, wa nusrati rusulihi wa atba'ihi, dan pertolongan yang Allah berikan kepada para rasulnya dan para pengikut rasul. Wa nusrati dinihi wa jihadi a'daihi, dan pertolongan untuk menegakkan agama ini dan berjihad melawan musuh-musuhnya. Wa qahrihim hatta takuna kalimatuhu jalla wa ala hiyal ulya, dan mengalahkan mereka, menundukkan mereka sampai akhirnya kalimatullah azza wa jalla ialah yang paling tinggi. Wa kalimatu a'daihi hiyas sufla, dan kalimat musuh-musuhnya itulah yang hina, yang akan direndahkan. Nah ini yang diberi tanda dalam kurung ini diambil dari Adwaul Bayan, karya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Itu hakikatun nasr, hakikat kemenangan itu. Maka kalau orang melihat hakikat kemenangan itu adalah bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi, sampai dengan bagaimana tegaknya kalimatullah, orang nggak tergesa-gesa. Ya, karena memang ini hakikatnya. Ya, yang nampak kadang-kadang di permukaan itu belum tentu hakikat. Ya, itu bisa muqaddimah, bisa tambahan, tapi hakikatnya ini. Wa hadzal qa'idatu ja'at dimna ayataini karimatain. Kaidah ini hadir dan ada dalam dua ayat yang mulia, masuk dalam kandungan dua ayat yang mulia. Abrozata asbaban nasr. Kedua ayat tersebut menghadirkan, menampilkan sebab-sebab kemenangan. Menghadirkan bagaimana sih sebenarnya cara sebab-sebab kemenangan. Yaqulu ta'ala, Allah SWT berfirman, wala yansurannallahu may yansuruh. Sungguh Allah akan memenangkan, memberikan pertolongan kepada siapapun. Man itu tufidul umum, ya, bersifat umum. Jadi cara menerjemahkannya bisa bentuknya tunggal, bisa juga bentuknya jamak. Kemudian dari sisi tempat dan waktu dia bersifat umum. Jadi siapapun, ya, dimanapun dan kapanpun orang-orang yang yansuruh. Maka cara melihatnya, mayansuruh itu dulu di zaman misalnya 15 abad yang lalu sampai hari ini. Mayansuruh, tempatnya di mana, kemudian waktunya itu man. Kemudian bisa tunggal, satu orang, bisa beberapa orang, dan bisa sangat banyak. Nah, innallaha laqawiyyun aziz, sungguh Allah maha qawi, maha kuat, dan aziz, maha perkasa. Alladzina, yaitu. Nah ini alladzina ini sebenarnya menjelaskan man, yaitu orang-orang yang immakkannahum fil ardi, yang jika kami berikan kedudukan yang kokoh di muka bumi ini. Nah ini asbabun nasarnya ini. Aqamus sholah, mereka menegakkan sholat. Wa atauz zakah, mengeluarkan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, mereka melaksanakan amar ma'ruf. Wa nahau anil munkar, dan mereka mencegah dari kemungkaran. Walillahi aqibatul umur. Nah asbabun nasarnya itu di situ. Di aqamus sholah, wa atauz zakah, wa amaru bil ma'ruf, wa nahau anil munkar. Nanti ini sampai dengan hampir sekitar bukan syaratnya. Jadi kalau ingin dapatkan pertolongan, wujudkan ini. Ini kan ada yang suruh, yang menolongnya. Ya, yaitu orang yang menolong Allah kan itu. Menolong agama Allah. Ya. Dengan mengerjakan ini. Ya. Itu jadi artinya kalau ingin dapat pertolongan harus melakukan ini. Jadi ini sebab untuk dapat pertolongan itu ya aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar. Jadi bukan bentuk pertolongan pada Allah. Bukan.
Makanya dibahasakan asbabun nasr. Sebab maksudnya kalau ingin dapat pertolongan, ini dulu dikerjakan. Kalau ini nggak dikerjakan, nggak dapat pertolongan. Nggak beda, nggak sama. Nggak sama. Kalau ingin dapat pertolongan, ini harus diwujudkan dulu. Bukan Allah menolong orang untuk sholat, bukan. Ya, bukan Allah menolong orang untuk sholat, bukan. Tapi kalau ingin dapat pertolongan, aqomus sholat, wa atuz zakah. Ya. Nah, kemudian fa fi hatainil ayatainil karimataini wa'adallahu bin nasri may yansuruhu. Wa'dan muakkadan bi muakkidatin lafziyatin wa ma'nawiyah. Dalam dua ayat ini penjelasannya. Ya, dalam dua ayat yang mulia ini Allah menjanjikan pertolongan kepada orang yang menolongnya dengan janji yang muakkad. Ya, yang diberikan penegasan dengan beberapa penegasan yang bentuknya secara garis besar ada dua. Muakkidat lafdiyah, penegasan penguatan untuk takkidnya ini ada lafdiyah dengan lafad, dan yang kedua maknawiyah. Takkid atau taukid yang sifatnya maknawi. Kita lihat satu persatu. Ammal muakkidatul lafdiyah. Adapun penegasan yang sifatnya lafdiyah, fahiya al-qasamul muqaddar. Yang pertama dimulai dari sumpah yang muqaddar, yang tidak ditampakkan. Artinya tidak hadir dan tidak nampak. Ya, tersembunyi. Tidak ditampakkan. Li'anna takdira, karena seandainya ditampakkan, maka akan muncul wallahu. Wallahi. Wallahi la yansurannallahu may yansur. Jadi sumpahnya itu tidak ditampilkan, tidak zahir, tetapi muqaddar. Tapi muqaddar ini karena lafdiyah pasti hubungannya dengan ilmu nahwu. Ya, dengan ilmu nahwu. Makanya salah satu cabang yang harus dipelajari dalam ilmu nahwu adalah selalu bahasannya yang berhubungan dengan muqaddar. Kalau melihat struktur kalimat itu selalu kita lihat ada peluang muqaddar apa enggak. Karena dalam bahasa Arab tuh bahasan yang namanya muqaddar tuh sering hadir di banyak bahasa. Ya kayak kita bismillahirrahmanirrahim aja, orang cara muqaddarnya di depan apa di belakang? Mubtada atau khobarnya? Itu kan pembahasannya di situ. Bayangkan baru cuma bismillahirrahmanirrahim tuh. Bismillahirrahmanirrahim itu mubtadanya yang muqaddar atau khobarnya yang muqaddar. Ada sebagian yang mengatakan mubtadanya muqaddar dengan mengatakan abtadi'u atau aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya saya membaca buku ini dengan nama Allah yang Rahman dan Rahim. Kemudian muqaddar ini apakah fi'il atau isim? Apakah aqra'u atau qira'ati bismillahirrahmanirrahim? Nah, itu intinya kalau sudah muqaddar ini babnya nanti ke nahwu. Makanya kenapa ilmu nahwu ini termasuk ilmu yang perlu diperkokoh untuk siapapun yang ingin mendalami Quran. Karena kalau tanpa ilmu tersebut, pemahamannya tidak akan dalam. Sebab dalam bahasa Indonesia susah terjemahnya muqaddar itu. Ya, ya karena memang ya itu kekhasan bahasa Arab. Kekhasan bahasa Arab. Jadi nggak bisa diterjemahkan harfiah gitu. Karena ya begitulah struktur bahasa Arab itu. Ya. Ya. Kemudian setelah qasam yang muqaddar, lalu wakadzalika lamnya lam di walayan, ya. Lamnya lam taukid. Wan nun, dan nunnya juga nun taukid lagi. Ini namanya muakkidat. Jadi ada qasam muqaddar, lam taukid dan nun taukid. Walayan suranna, lam dan nunnya. Kilahuma yufidut taukid. Dua-duanya itu taukid. Apa? Wallahi. Iya, nggak muncul. Nah, yaitu
kalau belajar nahwu tuh. Dan nahwunya jangan jurumiyah ya. Harus naik ke Anda tuh nggak pernah belajar surubia, Kadang kalau yang biasa doknya itu sudah langsung terasa. Yang biasa apa? KAT itu biasanya doknya langsung berasa. Oh, ada yang tersembunyi, ada yang ini. kalau yang paling nggak tahu ya, Anda sih merasakan yang paling nikmat sekali ya, itu bisa menikmati menikmati belajar bahasa memang Alfiyah ya, Alfiyah Ibnu Malik. Baca itu Ibnu Ashur itu. Anda pakainya apa syarahnya Ibnu Hisham Itu kan kalau di tafsir oh itu. oh iya Itu kan Tahirul Ibnu Ashur Ashur tuh itu bahasanya Masya Allah itu. ya. Jadi beda memang dengan yang lain. Sama Jadi, ini ya, Al-Kasyaf. Kasyaf ya, sesekali Qurtubi tapi campur fikihnya. Kalau nahwu itu, bahasa nahwu kalau belum Pak Jindan itu Jalalain. Jalalain itu sebenarnya terjemah harfiahnya, tapi nggak banyak masuk ke nahwunya sebenarnya, tapi terjemah harfiahnya ya. Jadi misalnya menerjemahkan as itu artinya apa sih ya, adbar atau akbal, nah itu di apa Jalalain. Dan untuk pemula itu sangat cocok gitu, karena kan bagi pemula tuh ingin dapatkan makna awal lah gitu, orang dapatkan makna ini sebenarnya kata ini maksudnya apa gitu kan, perlu sekali kan di awal belajar. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, wa amat taukidul maknawi. Nanti kalau belajar di nahwu juga ada taukid maknawi selain taukid lafzi. Taukid maknawi itu fi qoulihi innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu sungguh maha kuat lagi maha perkasa. Fa huwa subhanahu qawiyyun la yad'ufu. Ya, tidak lemah. Wa azizun la yudhallu. Dan maha perkasa yang tidak ada satupun zat yang bisa merendahkannya. Dan tidak mungkin Allah berada pada posisi yang rendah. Wa kullu quwwatin wa izzatin tudaduhu. Semua kekuatan dan semua kemuliaan yang bertentangan dengan Allah satakunu dzullan wa dha'fa. Maka sudah pasti itu akan menjadi hina dan lemah. Lihat, hina dan lemah. Karena ini untuk pasangannya kuwah dan izzah. Sebagai bentuk lawannya. Nah, inilah sebenarnya makna yang harus juga dihadirkan. Jadi ketika itu, cari kekuatannya pada Allah SWT. Cari izzahnya dari Allah SWT. Dan kalau sudah begitu, berarti amalan yang pertama sebenarnya amalan hatinya. Kalau masih cari popularitas, masih cari ingin eksis di depan dan di mata manusia, ya nggak akan dapat. Karena itu kan bertentangan. Ya, bertentangan. Kita cari izzah, cari kekuatan yang itu untuk Allah SWT. Kalau kita cari izzatun nafs, ya kan gitu. Cari izzah untuk diri kita, ya itu pasti bertentangan dan nggak akan dapat. Nah, makanya kemudian wa fi qoulihi, pada walillahi aqibatul umur, pada penutup ayatnya walillahi aqibatul umur di akhir ayat 41 surat Al-Hajj tadi, tasbitun lil mu'min. Ini adalah bentuk untuk memberikan keteguhan pada orang beriman. Indama yastab'idun nasra fi nadharihi. Ketika ada yang menganggap bahwa nasr itu, pertolongan itu jauh. Fi nadharihi, dalam pandangannya. Dia merasa kok kayaknya susah sekali. Pertolongan Allah kayaknya susah untuk diraih. Jauh sekali. Libu'di asbabihi indahu. Karena sebab-sebabnya itu terasa jauh. Terasa jauh di sisinya, dalam pandangannya. Fa inna awaqibal umuri lillahi wahda. Maka sesungguhnya akibat atau kesudahan dari setiap urusan itu, ujungnya, keputusannya adalah pada Allah SWT. Allah yang memutuskan. Yughayyiru subhanahu ma sya'a hasba ma taqtadihi hikmatuh. Yang Allah mengubah semua itu dengan apa yang Allah kehendaki. Sesuai dengan hikmah yang menuntut untuk mengubah hal tersebut. Jadi kalau sudah seperti itu,
Ini menjadi rahasia yang kita tidak tahu. Ini semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal jumlatul lati tadammanat hadzal qa'idatu ja'at atfan ala jumlati. Nah, kalimat yang barusan ini sebenarnya posisinya adalah sebagai atof. Jadi sambungan dengan kalimat sebelumnya. Jadi artinya saling berhubungan. Nah, nyambungnya apa? Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd. Seandainya manusia itu tidak saling dafa'a, itu kan artinya saling berhadap-hadapan. Hasilnya dorong-mendorong. Kalau dorong yang satu dorong ke utara, satu dorong ke selatan, kan berhadap-hadapan. Ya, kalau bahasa yang lebih lagi bertarung, ya, lalu berperang, kemudian bertempur. Yang ini namanya sunnatut tadafu. Ba'dahum bi ba'd. Sebagian berhadapan dengan yang lain. Dengan apa? Bil jihadi, dengan jihad, wa iqamatil hudud, dan tegaknya hudud. Kalau tidak ada itu, lahuddimat, tentu niscaya akan dihancurkan sawami'u wa bi'a wa salawatun wa masajidu. Ini tempat-tempat ibadah, termasuk dalamnya adalah syariat yang paling penting yang dilakukan di tempat-tempat ibadah. Mau namanya sinagog, namanya gereja, namanya masjid, namanya tempat ibadah, yang di situ yudhkaru fiha smullahi katsira, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Wa hadhihi hiya ma'abidu ahlil milalil kubra. Ini adalah tempat-tempat ibadah dari penganut agama-agama yang besar, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Tsumma qala subhanahu ba'da dzalik. Kemudian Allah SWT menyampaikan setelah itu muakkidan hadhil qa'idata wa sunnatal ilahiyatal muttaridah, menegaskan kaidah ini dan sunnah ilahiyah yang muttaridah itu yang artinya berlaku sampai kapanpun, yaitu apa? Walayan surannallahu mayansuruh. Dan sungguh Allah pasti akan menolong siapapun yang menolong agama. Nah, nanti bagaimana bentuk nasrnya ini di paragraf berikutnya. Nah, sebelum lanjut, coba lihat di sini. Tadi ada kalimat yang sebetulnya perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Di semuanya itu tapi di antara yang penting itu, coba lihat di yang tengah-tengah tadi, di halaman 66. Wa fi qoulihi walillahi aqibatul umur. Ini tasbitun lil mu'min. Ini artinya tasbit itu artinya kan kalau orang berjuang, di tengah-tengah perjuangan itu dia kadang-kadang perlu tasbit, itu artinya perlu yang bisa meneguhkan dia dalam jalur perjuangan itu. Artinya dia bisa jadi mulai merasakan berat, capek, letih, harus ada yang menguatkan. Makanya kenapa ada bahasan khusus tentang wasailus sabar. Ada bukunya Syekh Muhammad Shalih Munajjid, judulnya Wasailus Sabar. Nanti ada bahasan tentang gimana sih caranya agar kita bisa tetap teguh dalam agama ini, sehingga nanti kita layak untuk mendapatkan pertolongan. Beliau sebutkan ada 15 di situ. 15 poin untuk bisa sabar. Dan ada buku-buku yang semakna dengan itu, tapi saya lihat kalau yang paling sederhana, ya, ringkas tapi bagus, bukunya Syekh Muhammad Shalih Munajjid, Wasailus Sabar. Mulai dari mengantarkan secara singkat sahabat itu apa sih, kemudian kenapa kita perlu sahabat sekarang secara khusus, lalu bahasan berikutnya apa sarana untuk bisa sahabat. Dan itu kita berkepentingan dengan semuanya karena kita yang akan menjalani, dan kita merasakan kalau tidak ada wasail untuk sahabat itu, ya kita bisa mudah goyah. Karena kan godaannya besar, tantangannya juga banyak, terus bisa jadi akhirnya kita merasa bahwa kita ini sahabat, tapi sebetulnya kita melenceng. Kita merasa sahabat, tapi sebetulnya izzah yang kita cari bukan izzat lillah, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin, tapi yang muncul adalah izzatun nafs. Yang muncul adalah sebetulnya mempertahankan harga dirinya. Ini kehormatan, tapi kehormatan saya, bukan kehormatan agama. Ini
ini menyangkut dengan sesuatu yang harus diperjuangkan, tapi ternyata yang diperjuangkan kepentingan pribadi. Nah, kemudian di sini ada kata indama yastab'idu, merasa jauh. Rasanya pertolongan itu yastab'idun nasr. Kayaknya pertolongan itu masih jauh. Nah, kemudian kalimat di bawahnya yang juga perlu dicermati, fa inna awaqibal umuri lillahi wahda. Maka semuanya itu ujungnya adalah kembali kepada Allah SWT. Yang bisa jadi semua asbab itu atau semua usaha itu sudah kita lakukan dan ternyata hasilnya bisa di bawah yang kita perkirakan atau di atas yang kita perkirakan. Jadi nggak selalu posisinya sama seperti yang kita perkirakan. Iya. Nah, penekanannya kan sebenarnya pada asbabun nasrnya. Gimana asbab itu diwujudkan? Ya, asbabun nasrnya diwujudkan, nanti Allah memberikan seperti apa? Nah, itu sudah bagian dari iman yang harus ditanamkan. Nanti sebesar apa pertolongannya? Atau mungkin kalau itu lebih kecil dari yang diharapkan, bisa jadi mungkin ada kesalahan yang kita lakukan. Kalau kita bicaranya kita, artinya dalam artian orang dalam jumlah banyak, ya bisa jadi ada di antara kita. Tidak semuanya. Ya, tidak semua di antara kita, tapi sebagian. Bahkan mungkin bisa jadi sebagian agak besar dan ada pembiaran terhadap hal tersebut. Sehingga tidak layak untuk mendapatkan nasr. Ya enggak, ya. Semuanya enggak dapat. Semua satu kelompok enggak dapat semua. Semua kaum muslimin. Kita nggak bicara kelompok. Nah itu yang harus diubah lagi. Jadi ketika bicara izzah itu harus selalu kemudian tariknya ke Islam. Sebenarnya jangan sampai izzatun nafs itu yang dibayangkan kemenangannya kemenangan pribadi dan kemenangan kelompoknya. Ya, padahal yang kita ingin wujudkan kemenangan Islam. Ya, bisa jadi kita merasa bahwa ini keberhasilan kelompok kita. Oh enggak. Ini kemenangan yang kita ingin wujudkan adalah kemenangan Islam. Ya, Islam secara umum. Makanya sejak awal memang pemahamannya harus diluruskan, imannya dikuatkan, juga usahanya. Usaha untuk mewujudkan itu. Dan kalau sudah bicara aqamus shalah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar, selalu berpikirnya bukan selalu di kelompok kita, ya semua. Bisa jadi terlambatnya pertolongan itu ya karena ada, dan kemudian yang kedua ada pembiaran. Ada pembiaran dari kita. Artinya kita terlibat karena kita membiarkan. Ya itu dibiarkan, nggak ada amar ma'ruf nggak tegak, nahi mungkar nggak tegak. Sholatnya, aqamus shalah, yang nggak sholat dibiarkan. Ada yang individu. Yang penting aku melakukan. Ya. Nah itu kalau dai-nya begitu ya sudah. Ya jangan berharap pertolongan Allah. Dai-nya aja begitu. Iya. Dai-nya sekarang kalau umat masih dibaklumi, sekarang dai. Nah dai aja cara berpikirnya masih berpikir egois, berpikir pribadi. Ya. Kalau dai-nya masih berpikirnya bahwa yang penting saya, kelompok saya. Iya, kan ini berpikirnya pada skup yang sempit. Padahal itu masih bisa dia jangkau. Kalau misalnya sekarang kita nggak menjangkau yang jauh, yang dekat. Menjangkau yang dekat ya. Kan misalnya gini, sekarang kita nggak bisa menjangkau yang di Eropa, di Afrika. Yang nggak usah sekarang, yang di kampung kita ya. Yang kita bisa jangkau. Bisa jadi tetangga kita, teman kita, kerabat kita. Ada yang bisa dijangkau saja nggak betul-betul kita jangkau dan kita merasa cukup. Ya, merasa cukup dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, makanya kenapa izzah itu ketika ada izzah lillah wali rasulihi walil mu'minin dengan berhadapan dengan ada namanya izzatun nafs. Izzahnya untuk diri. Termasuk dalam izzatun nafs adalah izzah untuk kelompok. Kelompok saya, lembaga saya, yayasan saya, pesantren saya, sekolah saya. Terserah sekolah lain. Kalau begitu ya, kalau itu bagian dari tahapan, iya. Boleh bahwa kita membenahi itu bertahap, tidak pasti. Tapi tidak boleh kita mikirnya bahwa sudah,
Yang penting kan sudah beres di tempat saya. Terserah yang lain enggak. Kita ingin, ayo kita benahi aqomus shalah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar itu ya. Kita mulai dari kita dulu, kemudian kita perluas ke tempat yang lain, tapi semangat yang muncul sejak awal adalah ke semua. Nah, itulah bagian dari terapan ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.